Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bindraman dengan NIM 1908 20227 kelas Teknik Sipil A ingin mempresentasikan materi saya yaitu metode perencanaan dengan menggunakan metode ASD dan LRFD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yaitu A. Metode analisis atau disebut juga dengan allowable stress decision atau desain tegangan yang diizinkan, yang disebut pula dengan working stress decision atau desain tegangan kerja. Di dalam metode ini, elemen struktur pada bangunan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tegangan yang timbul akibat beban kerja atau layanan tidak melampaui tegangan izin yang telah ditetapkan. Pada metode tegangan kerja atau ASD ini, tegangan izin disesuaikan ke atas bila kekuatan plastis merupakan keadaan batas yang sesungguhnya adalah ketidakstabilan teknik atau buckling atau kelakuan yang lain mencegah pencapaian tegangan leleng awal, maka regangan izin harus diturunkan. Secara umum, persamaan untuk persyaratan keamanan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu seperti rumus berikut: WRN per X sama dengan lebih besar sama dengan sigma QI. W sama dengan faktor resistensi, faktor redukasi, Rn sama dengan kekuatan nominal, X sama dengan faktor-faktor kelebihan beban, dan sigma QI sama dengan beban. Dari judul di atas tadi terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu kombinasi pembebanan metode ASD, spesifikasi ASD menggunakan kombinasi pembebanan tanpa beban faktor yang diberikan dalam persamaan berikut: D tambah L, D tambah W, D tambah L tambah W kali 80%. Yang kedua yaitu balok dengan metode ASD. Yang ketiga batang tarik ASD. Dan yang keempat batang tekanan dengan ASD. B. Metode perencanaan LRFD. LRFD atau disebut juga dengan load and resistance factor design adalah spesifikasi yang dikeluarkan oleh AISC atau America of Steel Construction untuk desain konstruksi baja berdasarkan pertahanan metode kekuatan limit atau metode plastis, seperti persamaan untuk persyaratan pendapatan keamanan sebagai berikut, seperti rumus berikut, yaitu IRN lebih besar sama dengan sigma YI dan kali QI. Sigma yaitu penjumlahan, I menunjukkan sebagai kondisi, QI pengaruh beban nominal, YI sama dengan faktor beban terkait beban QI yang ditinjau, Rn kuat nominal kekuatan elemen yang dihasilkan, dan P sama dengan faktor ketahanan sesuai jenis struktur yang ditinjau. Konsep pembebanan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu beban mati atau dead load merupakan berat dari semua unsur atau bagian gedung yang bersifat tetap dan segala unsur tambahan serta peratakan tetap yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gedung. Yang kedua yaitu beban hidup atau lift load. Semua beban terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung, termasuk beban lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah-pindah. Yang ketiga yaitu beban angin. Dan semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Yang keempat yaitu beban gempa atau adalah beban statik ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa. Berikutnya yaitu kombinasi pembebanan LRFD.
Dalam perencanaan struktur berdasarkan metode LRFD, faktor tahanan dapat dilihat sebagai berikut. Ya, kombinasi pembebanan LRFD itu dapat dibagi menjadi 7 bagian, yaitu A. Komponen struktur yang memikul lentur. B. Komponen lentur yang memikul gaya tekanan aksual. C. Komponen struktur yang memikul gaya tarik aksual. D. Komponen struktur yang memikul aksi kombinasi. E. Komponen struktur komposit. F. Sambungan baut. Dan yang terakhir yaitu sambungan las. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.